Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wasyafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ardh alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa malna sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirajis sahibul ijazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram asyidi Syekh Abdurrahman sumanah tim bijalurun nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'du. Para jamaah Ustaz Zakat Tarik dimanapun berada, bagaimana kabar sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan perlindungan Allah, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan panjang umur dan selalu istiqomah. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini di bulan Ramadan, Ustaz Zakat Tarik 165 akan membacakan kitab Anwarul Qudsiyah karya daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah penulis yang selalu membela tentang ajaran tasawuf maupun ajaran torekoh. Nah, pada kali ini Ustaz Zakat Tarik akan membacakan kitab dengan judul Halil Muridi ayat takhidha aktsara min syaihin. Boleh enggak seorang murid itu menjadikan gurunya lebih dari satu? Boleh nggak berguru kepada lebih, bukan kepada satu guru, lebih daripada guru? Boleh nggak lebih dari satu gurunya? Boleh nggak? Nah, itu judulnya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Wa min sa'nihi, dan daripada sa'an itu sikap seorang murid tarekoh, an alla yakuna lahu, sekiranya la yakuna lahu, tidak ada lahu bagi si murid illa syaihun wahid, kecuali syaihun satu, syekh wahidun satu. Jadi sikap seorang murid itu nggak boleh punya guru kecuali hanya satu guru. Nah, dalam perjalanan torekoh ini, nah ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seperti itu. Jadi syaihun wahid. Wa min sani ala yakuna lau ila syaihun wahid. Dan dari sikapnya, tidaklah seorang murid baginya kecuali harus syaihun, gurunya wahidun satu. Fala yaj'alu lahu qatun syaikhani, maka si murid itu tidak boleh menjadikan bagi si murid selamanya, qatun itu selamanya, syaikhani, dua guru. Ini dalam pelajaran torekoh. Kenapa? Li'anna mabniyat torekol kaum, karena sesungguhnya mabna dasar toreko kaum, toreko orang-orang sufi, kaum itu toreko orang sufi, sufiyah, alat tauhid al-khalis, didasari dengan tauhid yang khalis, yang murni. Wa qad dzakara Syekh Muhyiddin fi babil ahadi wassamanina wa mi'ata min futuhat Makkiyah ma nasohahu.
Wa qad dzakara dan telah menyebutkan Asy-Syaikh Muhyiddin fil babi pada bab ahad 1, yaitu bab 181 dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi ya. Apa yang dinaskannya? Apa isi nasnya itu? Maka Syekh Abdul Wahab Syarani mengutip perkataan daripada Syekh Muhyiddin ya, Ibnu Arabi. Beliau mencatat, menulis, memindahkan pendapat Ibnu Arabi ya, oleh Abdul Wahab Syarani. Iklam, ketahuilah olehmu, la annahu sesungguhnya la yazuju tidak boleh lil muridi bagi seorang murid ayat tahida sekiranya menjadikan lahu bagi seorang murid illa kecuali syaikhon wahidan bolehnya itu hanya kecuali satu syekh. Syaikhon wahidan satu, maksudnya syekh itu mursyid ya. Satu syekh mursyid, tidak boleh lebih. Li'ana dalika, karena demikian itu awanu lebih menolong bagi si murid fi thariq dalam perjalanan thariqah. Jadi nggak boleh seorang murid punya lebih, mursyidnya lebih dari satu. Bolehnya itu illa ya, illa ilam yakun ilam la yajuz ya. Yajuz illa yajuz, bolehnya tadi hanya satu mursyid. Kenapa demikian? Karena dengan satu mursyid dalam perjalanan thariq itu akan membantu menolong si murid tadi. Wa ma ra'ayna muridan qatun aflaha ala yadi syaikhani. Maka kata Ibnu Arabi yang dikutip oleh Nas Ibnu Arabi yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, kami tidak pernah melihat seorang murid selamanya aflah, beruntung. Artinya tidak ada melihat murid sukses, beruntung ala yadi syaikhoni, di bawah bimbingan dua mursyid. Gitu, dua mursyid. Kata Ibnu Arabi, Abdul Syarani memindahkan pendapat Ibnu Arabi gitu. Kami nggak pernah melihat seorang murid selamanya, qatun selamanya dia sukses, aflah yublihu, sukses, beruntung ala yadi syaikhoni, di bawah bimbingan dua mursyid. Nggak ada, nggak pernah ngelihat. Berarti apa? Kalau punya dua guru mursyid ya nggak ada beruntung, pasti nggak sukses, gagal terus karena dua bimbingan. Pakama maka sebagaimana anu lam yakun wujudal alam baina ilahaini. Maka sebagaimana tidak ada wujud di alam ini, satu alam ini dua Tuhan. Berantem nanti. Berantem kebijakan. Walal mukalafi baina ruslain, sama. Tidak ada ya, untuk membina mukalaf, pembebanan mukalaf, dua utusan, dua rasul. Nggak ada pula. Wala imra'atun baina zawjaini, sama. Tidak ada didapatkan satu perempuan dua suami. Fakadzalikal murid, begitupun seorang murid dalam perjalanan thariqah. Ya, mau thariqah dari Naksabandia, Tijaniyah, Satoriyah, itu nggak boleh dua mursyid, harus satu mursyid. La yakunu baina syekhoni, sama seorang murid pun tidak ada yang dua syekh, dua mursyid.
Kada kulu fi muridin. Hada ini katanya kulu semuanya. Yang dibilang harus punya satu guru saja dalam torekoh, dalam perjalanan torekoh rohani ini. Hada kulu fi muridin, pada murid taqayyada. Nah ini sebagai catatan. Hada kulu semua yang disebutkan tadi fi muridin berlaku pada murid taqayyada yang terikat bisyaihin dengan satu syekh mursyid, because disuluki aporik dengan tujuan suluknya, suluk disuluki murid aporik, yaitu kalau dia punya syekh suluk, mursyidnya mursyid suluk, because dihi sulukihi suluku syekh aporik, because disulukihi taqayyadi bisyaihin, because disuluki aporik. Ada kuluhu fi muridin taqayyada. Ini semuanya berlaku pada murid yang terikat siapa murid dengan satu syekh, because disulukihi aporik. Jadi syekhnya suluk, syekh suluk. Kalau Anda punya syekh suluk, ya syekhnya suluk, tujuan suluk ya. Because disuluki aporik, dengan tujuan suluki, suluknya asyekh, aporik suluk syekh, untuk memperdalam rohani Anda, syekh suluk, berarti harus punya satu guru, gak boleh dua guru mursyidnya. Wa amaman lam yataqayyad, barang siapa yang tidak terikat ya, dengan satu syekh mursyid yang syekh suluk tadi, bahwa mutabaruk bisyaihi faqat, tapi dia hanya tabaruk doang dengan syekh saja, hanya tabaruk, dia enggak terikat dengan satu syekh, dia tabaruk saja. Famislu dzalika, maka seperti ini itu katanya la yumna min istima biadin, itu enggak dilarang untuk ente bergabung, berhimpun dengan seseorang, nggak dilarang kalau si murid tadi tujuannya tidak terikat dengan satu syekh suluk, bisulukihi oporik suluk. Jadi dia tabaruk doang sama syekhnya, berarti nggak apa-apa dia tabaruk, atau syekhnya mursyid tabaruk, nggak apa-apa dia belajar kemana-mana, berhimpun, belajar tafsir, belajar, nggak jadi masalah. Tapi kalau seorang murid itu terikat dengan satu syekh dengan tujuan suluknya itu khusus, ya, tarekoh suluk, dia nggak boleh dua guru, harus satu guru. Nah, itu berlakunya pada seorang murid yang terikat dengan syekhnya punya pangkat mursyid suluk. Kalau syekhnya pangkat mursyid tabaruk, atau si murid tadi tidak terikat dengan satu syekh, dia cuma tabarukan sama syekh, nah, dia boleh belajar kemana-mana. Tapi kalau si muridnya terikat dengan satu syekh karena tujuan suluk, dia suluk itu perjalanan rohaninya, usul kepada Allah, harus satu mursyid, nggak boleh dua, nggak boleh dua nggak boleh dua. Ini dalil yang dimana jangan selingkuh guru oleh Syekh Abdullah Afsaroni, mengutip pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini yang selalu Ustaz Jakatorik mengatakan jangan selingkuh guru, jangan selingkuh guru, belajar keluar selain abah guru Syekh Abdurrahman. Ini dalilnya, ini dalilnya. Jadi pakadzalikal murid la yakunu baina syaikhaini, ketika si murid tadi terikat dengan satu syekh dengan tujuan suluk, ya, sulukihi si murid aporik torekot suluk, ya, seperti abah ini torekot suluk, maka murid-murid abah nggak boleh selingkuh guru, nggak boleh belajar keluar. Ini dalilnya. Murid-murid Syekh Abdurrahman itu nggak boleh selingkuh guru. Nah ini dalilnya. Kenapa? Karena terikat dengan satu syekh mursyid yang suluk. Suluk itu Anda diperjalankan rohani untuk usul. Kalau tabaruk itu nggak usul, tabaruk doang. Maka di abah ini ada latifah sampai 7 latifah sampai muraqabah hadimah akrobiyah, terikat dia karena ada perjalanan suluknya. Kalau Anda cuma tabaruk doang,
talqin tabaruk ya Anda boleh belajar kemana-mana. Itu bedanya seperti itu. Paham ya? Nah itu dalilnya. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqul, ada Sayyidi Ali Al-Mursi, Syekh Ibnu Abdul Afsarani memberikan catatan, ada Sayyidi Ali Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqul berkata, manibtuliya bisuhbati saykhoni fa'akthar. Ada seorang murid yang diuji ya, untuk bersahabat, untuk bersahabat itu bersahabat atau untuk berguru pada 2 guru atau lebih. Ini suatu contoh, ada murid dia diuji punya 2 guru atau lebih untuk suhbahnya, 2 guru atau lebih, mursyid ini 3 mursyid dia di Kodama Naksabandia, di Tajiyah Satoriyah, misalnya gimana tuh? Fal yaj'al saykhu ahlakiki fi hasiyatikum. Maka hendaklah si murid tadi menjadikan guru yang hakiki itu di hasiyah ya, hasiyah qalbihi, di pangkal hasiyah, pangkal hatinya hanya guru mursyidnya aja, walaupun dia diuji banyak guru tuh. Babi janibi mahabbah, karena di sisi mahabbah kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Guru, kalau kita diuji banyak guru nih, banyak guru, kita ketemu ini guru mursyid ini, Tijaniyah Satori, itu harus pilih, jadikan satu guru yang memang fokus kita disulukan, diperjalankan rohani kita, yang roh muda. Kenapa kita harus satu guru dalam perjalanan tarekat itu? Misalnya guru Syekh Abdurrahman, yang lain enggak. Padahal kita banyak guru nih, talqin sini, tapi satu pegang. Pernah di Toreko Ripaiyah, Satoriyah Tijaniyah. Misalnya kita dapat mursyid satu, dari Wanak sama dia, Syekh Abdurrahman, satu ambil abah aja, yang lain lepas. Kenapa? Itu adalah sisi daripada mahabbah kepada Rasul. Nggak mau diduain mursyid lain seperti. Di ana naib Rasulillah, mursyid suluk itu naib daripada Rasulullah. Bi nushi umati, dalam menasihati umatnya, wa irsadihim, dan memberikan irsyad petunjuk ya kepada umatnya untuk jalan kebenaran. Wa kana Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu yaqul, bahkan Abu Yazid Al-Bustami ya, ulama besar, ulama sufi, Abu Yazid Al-Bustami itu berkata, malam yakun la ustad wahid bahwa musyrik fit thariqah. Barang siapa yang tidak baginya satu ustadnya, satu mursyid, satu guru mursyid, dia punya mursyidnya banyak. Udah belajar di abah guru, udah belajar ke yang lain. Nah ini nih, biar paham tuh murid-murid Abdurrahman tuh. Man lam yakun lahu ustadun wahid bahwa musyrik fit thariqah. Orang yang tidak memiliki, dia pengennya gurunya banyak deh. Dia belajar nih, abah guru udah belajar lagi di Jawa, mesti ini belajarnya. Itu musyrik di dalam. Ini dikategorikan murid tadi musyrik dalam torekoh. Musyrik dalam perjalanan torekohnya. Kalau tidak ngambil satu mursyid, satu guru. Udah belajar di abah, udah belajar lagi ke kiai, ke ini. Musyrik tuh, termasuk musyrik dalam torekoh perjalanan rohani. Wal musyrik sayhu seton. Kalau murid udah musyrik, maka perjalanan apa? Setan. Gurunya tuh setan. Sayhu seton. Jadi kata Abu Yazid Al-Bustami, seorang murid, dia nggak mau punya mursyidnya satu, tapi pengennya banyak. Dalam perjalanan toreko suluk ini, suluk itu diperjalankan oleh seperti Mi'raj, Isra Mi'raj. Dia nggak mau satu, pengennya gurunya banyak. Ya itu, contohnya belajar ke Syekh Abdurrahman, dia belajar lagi ke tempat yang lain. Itu namanya kategori murid musyrik dalam toreko.
Wal musyrik sayuhu syaiton, maka murid yang musyrik yang sudah belajar ke Syekh Abdurrahman, belajar ke yang lain, ke guru-guru lain, ke kiai ku ini datang ke ini ke hikmah, maka syaihuhu syaiton, gurunya mursyidnya itu setan tuh. Makanya kalau udah di abah aja, di abah guru Syekh Abdurrahman, jangan pindah-pindah. Maka saya bilang jangan selingkuh guru, musyrik itu kata gue. Wa kana Abu Ali Dakhaq radhiyallahu anhu yaqul inna makanal insan la yaqdir ala suluki tariqo kaum bi ghairi syaihin. Syekh Abdullah Absyarani mengutip pendapat Syekh Abu Ali Ad-Dakhaq radhiyallahu anhu yaqul bahwasanya manusia itu enggak mampu dalam atas suluk torekoh kaum itu. Maksudnya belajar torekoh kaum, maksud torekoh sufiah ini. Biguri syahin, nggak bisa orang torekoh sufiah tanpa mursyid, nggak bisa. Kenapa? Li'ana tarikus suluku fil ghaib. Karena torekoh itu tanpa mursyid, tanpa syekh mursyid, tanpa syekh mursyid suluk. Karena torekoh itu perjalanan suluk fil ghaib, perjalanan suluk ke alam gaib, malakut jabarut lahut itu. Au goibul goib perjalanan. Jadi orang bertorekoh ketika memperjalanan torekoh sufiah dia harus pakai syekh mursyid. Tanpa syekh mursyid dia akan kesasar karena ini perjalanan goib, goibul goib. Kemudian kata beliau juga wasajar tu idana batat binafsiha min ghairi gorisin la yantafi'u ahadun bisamariha. Ada sebuah pohon katanya. Apabila dia tumbuh dengan sendirinya tanpa disiram, tanpa dipelihara, maka tidak akan diambil manfaatnya oleh seseorang buahnya tadi. Walau arokot, andai itu berbunga, berkembang, berdaun, baru bama la tusmiru, akan tetapi kemungkinan tidak akan berbuah selamanya. Wandur ya ahi ila sayyidil mursalin ala itlaq. Lihat, pandanglah kata Abdul Syarani, wahai saudaraku, kepada penghulu Nabi ala itlaq, atas islak, atas mutlak. Kaifa kana Jibril alaihissalam wasitatan baina wa baina ta'ala fil wahyi. Bagaimana Jibril adalah wasilah di antara Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala dalam pewahyuan. Tu'rafu ana itidu syah wajibun. Nah, maka di dalam ini juga wajib kita harus punya guru. Nabi Muhammad aja itu mendapatkan wahyu dari Jibril. Ada gurunya dari Allah ke Jibril. Ittihad syekh wajib. Maka dalam perjalanan ruhani, toreko rohani, suluk ini, suluk itu perjalanan rohani, suluk rohani, toreko itu perjalanan rohani, wajib. Wajib pakai syekh mursyid. La yastagna minhu, maka tidak dikatakan atau tidak, misalnya tidak ada istilahnya murid tidak butuh kepada syekh mursyid, nggak ada. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Katorik dengan singkat. Boleh nggak seorang murid mempunyai lebih guru, mursyidnya lebih dari satu? Kalau di sini nggak boleh. Kalau toreko suluk, ya, si murid itu toreko suluk, ya, yaitu latifah 7 latifah merokobah. Ya, kalau dia tabaruk boleh, dia belajar ke yang banyak guru boleh. Tapi kalau yang toreko suluk seperti ajaran Abu Syekh Abdurrahman itu nggak boleh. Namanya selingkuh guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya buat murid-murid Syekh Abdurrahman atau mereka yang menjalankan torekoh terikat dengan satu guru dengan tujuan suluk ya. Kalau cuma tabaruk doang ya apa-apa Anda berguru ke siapa saja, tapi jawabannya torekoh suluk. Maka kenapa saya selalu tegas dibilang ekstrim, nggak boleh berguru kepada yang lain kecuali Syekh Abdurrahman karena suluk. Kenapa saya larang murid-murid Abah itu saya jelaskan
Tidak boleh bergaul dengan ulama syariat, belajar ke ulama syariat ketika sudah jadi murid Syekh Abdurrahman. Kenapa? Karena kita tarekat suluk. Kalau Anda tabaruk kayak di Tasik, boleh Anda belajar ke kiai-kiai yang lain. Tapi di Abah nggak boleh. Ya, mereka yang ngeyel, yang masih ngeyel, masih selingkuh guru. Nah ini dalilnya. Itu halaman 302. Kitab Abdullah As-Sani. Mudah-mudahan bermanfaat. Di bulan Ramadan ini khusus buat pengamal tarekat suluk yang terikat dengan satu syekh mursyid dengan tujuan suluk. Anda gak boleh punya guru dua, gak bakalan sukses. Ketika Anda berguru kita gak boleh. Abah pun punya badal kaulnya. Badal kaul yang ada mandat dari abahnya. Kalau nggak ada mandat dari abahnya, cuma dia sebagai murid biasa, nggak boleh juga dia ngikutin apa kata dia. Harus badal yang punya mandat dari Syekh Abdurrahman. Kalau cuma dengar-dengar doang, dia bukan nggak ada jabatan kemandatan badal kaul, nggak boleh dia mengatakan, oh nggak apa-apa berguru kemana aja. Makanya saya tegaskan, tidak boleh murid Syekh Abdurrahman Anda belajar kepada ulama syariat karena Anda tarekat suluk. Kalau Abah tarekat tabaruk silakan Anda belajar. Nah ini tegasnya dalilnya. Mudah-mudahan manfaat. Ya muqallibal qulbi man yahulu bainal mar'i wa qalbi. Qalib basahir qulubana syal wa jal afidatam tahwale wa jal mu'asyatan fikum. Ya muqallibal qulbi man yahulu bainal mar'i wa qalbi basahir qulubana syal wa jal afidatam tahwale wa jal mu'asyatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.